Halo pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bilki Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Kita awali informasi pertama pemirsa. Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, Menko Polhukam Mahfud MD hingga Panglima TNI Laksamana Yudo Margono direncanakan akan berkantor di Papua. Mahfud menyampaikan rencana tersebut usai menyampaikan laporan di Istana Wakil Presiden Jakarta. Menko Polhukam Mahfud MD direncanakan akan berkantor di Papua dalam waktu dekat. Hal tersebut disampaikan Menko Polhukam usai rapat dengan Wakil Presiden Republik Indonesia dan Panglima TNI Margo Yuwono di Istana Wapres Jakarta. Tidak hanya Menko Polhukam, beberapa menteri dan kepala lembaga negara akan berkantor di Papua mulai dari Kapolri, Panglima TNI, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Sebelum rencana para petinggi negara tersebut akan berkantor di Papua, Wakil Presiden Ma'ruf Amin selaku Ketua Dewan Pembangunan Papua akan terlebih dahulu melakukan kunjungan ke Papua. Bapak Wapres ini kan memanggil kami hari ini karena beliau adalah Ketua Dewan Pembangunan Papua. Jadi tentu kita harus lapor, itu berdasar Undang-Undang nomor 2 tahun 2001, kemudian berdasar Perpres 55, kemudian berdasar Perpres 19 tahun 2000 Pak Wapres. Jadi kami tadi memberi informasi, dan mungkin dalam waktu dekat kami akan berkantor di sana selama sehari, 2 hari, 3 hari. Karena Pak Wapres punya kantor di sana, kami punya kantor di sana, Dewan Daerah itu. Cuma ini jadwalnya masih cari. Terkait dengan situasi keamanan, Panglima TNI Yudo Margono menyebutkan, secara umum kondisi di Papua saat ini dalam keadaan kondusif. Dan mengenai daerah kunjungan Wapres nantinya, Panglima TNI telah memerintahkan Panglima Kodam 17 Cendrawasih, Maijen Izak dan jajarannya untuk mengamankan wilayah tersebut. Daerah-daerah yang tadi disampaikan ya kita yang disampaikan pada jajaran kita yang berada di sana untuk mengamankan. Dan sudah protap bahwa dengan Presiden, Wapres maupun jabat-jabat yang berada di ke daerah khususnya daerah rawan akan kita antisipasi dengan pasukan-pasukan yang sudah tergelar di sana. Sementara itu terkait penyelesaian pembebasan pilot Susi Air, Philip Smart Martens di Papua Pegunungan, hingga saat ini pemerintah masih melakukan negosiasi dengan kelompok kriminal bersenjata Papua yang ditangani oleh penjabat Bupati Nduga Edison Gwijangge. KKB Papua meminta 3 permintaan untuk membebaskan pilot Susi Air, yakni uang 5 miliar rupiah, permintaan persenjataan, dan kemerdekaan Papua. Namun berdasarkan keterangan Kapolda Papua Irjen Matius Fahiri beberapa waktu lalu, sebagai bentuk upaya negosiasi, ia hanya akan menyanggupi permintaan uang sejumlah 5 miliar rupiah yang akan diambil dari APBD. Sementara itu ada beberapa kendala yang dihadapi pemerintah dalam upaya penyelamatan Kapten Susi Air, diantaranya kondisi medan yang sulit serta KKB Papua yang terus berpindah. Ya, untuk pilot, kita sudah percayakan kepada PJ Bupati juga untuk melaksanakan negosiasi. Dan saat ini Pak Bupati dimonitor yang berada di Wamena ya untuk menyiapkan pesawat, karena memang ini kesulitan pesawat pada takut untuk menuju ke daerah yang ditentukan disepakati itu, karena tadi belum percaya tadi untuk mengangkut ataupun untuk menegosiasi tadi. Ya, sehingga kita masih menunggu, ya kita percayakan PJ Bupati juga untuk melaksanakan negosiasi. Kita tetap mengutamakan keselamatan pilot maupun masyarakat di sekitar itu, yang sampai menjadi korban, ya, sehingga kita tetap ajukan negosiasi yang damai. Menko Polhukam Mahfud MD buka suara terkait rekomendasi pencabutan izin hingga pembubaran Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat. Mahfud menyebut bahwa Pondok Pesantren Al Zaitun sebagai institusi pendidikan akan diberikan pembinaan agar tidak ada kegiatan yang melanggar peraturan undang-undang.
Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin menggelar rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD serta Panglima TNI Yudo Margono di Istana Wakil Presiden Jakarta. Wapres meminta Menko Polhukam segera menyelesaikan polemik Pondok Pesantren Al Zaitun, baik proses hukum terhadap pimpinannya Panji Gumilang maupun administrasi terhadap pondok pesantren. Di kesempatan tersebut, Menko Polhukam Mahfud MD memastikan Pondok Pesantren Al Zaitun akan dibina. Pembinaan akan dilakukan sesuai dengan visi misi dan tidak boleh ada kegiatan terselubung yang tidak sesuai dengan undang-undang. Kita sementara ini berpendapat itu supaya diselamatkan sebagai lembaga pendidikan dan dibina untuk menjadi lembaga pendidikan yang sesuai dengan visi dan misinya yang tertulis. Tidak boleh ada kegiatan terselubung dan penyisipan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, lembaga pendidikan Al Zaitun yang terdiri dari dua kelompok, satu pondok pesantren, yang kedua sekolah, mulai dari ibtidaiyah, sanawiyah, alias sampai perguruan tinggi, itu akan dibina di bawah pengawasan Kementerian Agama. Sementara itu berkaitan dengan tertib sosial dan keamanan masyarakat akan dikoordinasikan oleh Gubernur Jawa Barat dengan Polda juga TNI setempat. Mungkin di situ ada Polda sudah pasti, lalu ada Kabinda sudah pasti, lalu TNI lapisan berikutnya sudah pasti. Nah itu yang keputusan pemerintah tentang hal itu. Tidak usah dibesar-besarkan karena sebenarnya biangnya kan di orang ya, yang bernama Panji Gumilang itu. Ini udah di tangan, lembaganya kita lihat perkembangannya. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Indonesia menjadi tuan rumah untuk World Water Forum ke-10 yang akan berlangsung di Bali pada 18 hingga 24 Mei 2024. Untuk menyukseskan acara, persiapan dilakukan pemerintah sejak tahun 2022, mulai dari pembentukan panitia nasional hingga mengadakan forum diskusi. Dalam acara panel discussion Road to the 10 World Water Forum, staf ahli Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bidang teknologi, industri dan lingkungan, Endra Saleh Atmawijaya mengatakan, hasil World Water Forum ke-10 diharapkan dapat menjadi sumbangan Indonesia pada dunia dalam pengelolaan air. World Water Forum atau WWF merupakan forum pertemuan internasional terbesar yang membahas pengelolaan sumber daya air dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Indonesia menjadi tuan rumah untuk WWF ke-10 yang akan berlangsung di Bali pada tahun depan. Untuk menyukseskan WWF ke-10 sejak tahun 2022, pemerintah telah mengambil langkah persiapan mulai dari lahirnya Kepres nomor 1 tahun 2023 tentang Panitia Nasional Penyelenggara World Water Forum yang ke-10. Selain itu, persiapan untuk WWF dilakukan di level nasional dengan telah diselenggarakannya National Stakeholder Forum sejak Juli 2022 hingga Januari 2023. Sedangkan di level internasional, berbagai promosi dilakukan untuk mengajak berbagai negara, komunitas, asosiasi agar ikut bagian dalam proses penting ini. Ini adalah forum air terbesar yang juga akan dihadiri oleh berbagai kalangan karena sifatnya yang inklusif tadi, partisipatif, jadi berbeda dengan acara-acara UN yang biasanya dia misalkan lebih banyak untuk decision makers. Nah, kalau ini memang semua kalangan bisa ikut urun rembuk ambil bagian di dalam prosesnya. Jadi ini memang momen yang sangat baik Indonesia menjadi leader, menjadi champion di bidang air di tahun 2022 sampai 2024. Bersamaan dengan hal tersebut, dalam panel diskusi Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong menyoroti pentingnya upaya pengurangan risiko bencana dan ketahanan air yang menjadi 2 dari 6 topik pembahasan dalam World Water Forum ke-10. Menurut Dirjen IKP Kemenkominfo Usman, pengurangan risiko bencana penting sebab pemanasan global yang terjadi saat ini telah menimbulkan risiko bencana yang sangat tinggi. Sedangkan ketahanan air penting untuk mengingat populasi yang terus bertambah sehingga semakin banyak orang yang membutuhkan air. Jadi bersamaan dengan kita mereduksi, mengurangi risiko bencana, kita sebetulnya sudah melakukan water security. Ya, ini perlu kita sampaikan juga kepada publik bagaimana kita menjaga ketahanan air dari hal-hal yang keseharian di rumah kita.
Pemirsa, untuk mendukung World Water Forum ke-10 pada Mei 2024 di Bali mendatang, Kementerian Komunikasi dan Informatika akan menyiapkan media center dengan berbagai fasilitas. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong menyatakan, dalam pelaksanaan The 10th World Water Forum di Bali pada Mei 2024 mendatang, Kementerian Komunikasi dan Informatika akan menyiapkan media center dengan beragam fasilitas untuk memudahkan kerja jurnalis dalam memperluas informasi mengenai forum internasional tersebut. Media center tersebut rencananya akan dilengkapi dengan berbagai layanan seperti ruang kerja dengan dukungan internet cepat, booth media, press conference, dan briefing media room. Di samping itu, akomodasi lainnya disiapkan ialah konsumsi bagi para awak media. Usman Kansong juga menyatakan bagi media yang tidak bisa datang untuk meliput secara langsung, maka media center nantinya akan menerbitkan siaran pers yang berkaitan dengan The 10th World Water Forum dan media liputan yang akan disiapkan dalam bentuk teks rilis dan konten berbentuk audiovisual dari host broadcaster. Lebih lanjut, ia juga memperkirakan sekitar 2.000 jurnalis akan hadir dalam proses pendaftarannya. Akan dibuka H-3 bulan jelang terselenggarannya forum internasional tersebut. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.